Shalom Aleihim Besem Hamasyah. Saudara, kita akan baca Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, perintah Tuhan ini adalah panggilan orang percaya. Pergi, beritakan Injil kepada semua makhluk. Nah, kata makhluk di sini maksudnya manusia ya. Tuhan Yesus sedang memakai budaya rabinik pada waktu dia menyampaikan ini. Rabi Yahudi kalau nyebut orang belum percaya itu mereka pakai istilah tisei, ciptaan makhluk. Jadi secara tradisi ini maksudnya ayat ini adalah manusia. Saudara, perintah Tuhan untuk mengabarkan Injil atau kabar baik ini adalah ketetapan Tuhan bagi kita sebagai orang percaya. Semua tanpa kecuali. Nah, Gereja KL sendiri punya visi misi membawa Kristus pada dunia dengan membangun jemaat yang sehat, dewasa, melayani, dan misioner. Nah, kata terakhir misioner ini artinya ya perintah Tuhan di Markus 16:15 ini. Nah, kalau kita ditanya apa sih Injil itu atau kabar baik itu, kita harus bisa memberikan jawaban, saudara, atas pertanyaan ini. Secara singkat, Injil itu adalah kabar baik. Kabar bahwa Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Dan ayat atasnya yang sangat terkenal, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Itulah Injil. Sederhana, tapi berkuasa menyelamatkan seluruh umat manusia dari kebinasaan, baik tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kabar baik adalah berita baik yang menyelamatkan. Isinya adalah panggilan untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kita diselamatkan. Itu Roma 10. Itulah Injil. Nah, saudara, kabar baik ini senantiasa harus melekat di dalam hidup kita, baik di perkataan maupun di perilaku kita. Hidup kita ini kalau diterangi oleh kabar baik, maka pancaran hidup kita akan memberitakan kabar baik dan menceritakan Yesus secara tidak langsung. Tetapi pemberitaan kabar baik melalui perkataan atau mulut kita juga harus disampaikan. Sebab ada ayat yang bunyinya kayak gini, bagaimana orang mau berseru kepada Tuhan kalau mereka tidak percaya? Gimana mereka mau percaya kalau tidak pernah mendengar tentang Yesus? Dan gimana mereka mau mendengar tentang Yesus kalau tidak ada orang yang memberitakannya? Itu di Roma 10:14. Sekali lagi panggilan kita adalah memberitakan kabar baik. Kita tidak boleh beralasan. Lah, sekarang di medsos ini kan sudah terlalu banyak kabar baik tentang Tuhan Yesus. Bukan, saudara. Saya tidak sedang membicarakan tentang kuantitas pekabaran Injil di dunia, bukan. Tapi yang Tuhan Yesus minta di sini adalah kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Apakah dari mulut kita orang lain mendengar kabar baik tentang keselamatan dari Tuhan Yesus? Kabar baik yang sederhana, kasih Bapa untuk umat manusia melalui Tuhan Yesus. Saudara, saya punya buku ditulis oleh Pak Reinhard Bonnke. Buku itu menggugah kesadaran kita untuk selalu memberitakan kabar baik atau Injil kepada orang lain di saat kita ada kesempatan. Nah, buku itu yang paling ngeri adalah covernya. Ya, covernya itu gambarnya adalah orang-orang yang nampak sibuk. Ada jam yang menghitung mundur. Ada api yang mulai membakar dari kaki menuju ke kepala. Judulnya apa sih itu? Time is running out ya. Pak Reinhard Bonnke itu sedang menggambarkan bahwa banyak sekali orang di dunia ini yang tanpa mereka sadari mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Gambaran itu adalah kenyataan yang akan terjadi bagi mereka. Semua yang tidak punya kabar keselamatan di dalam hidup mereka. Saudara, saya akan bacakan Roma 10:14 lagi. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kemudian ayat 15.
Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Nah ini mesti ada yang diutus untuk memberitakan. Tetapi yang penting lagi di sini, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini ada di Yesaya ya saudara. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi hal terutama yang supaya kita dapat memberitakan kabar baik adalah dengan jalan membawa kabar baik. Ini kita garis bawahi. Membawa kabar baik. Ya. Karena memang utusan itu tugasnya yang membawa kabar baik atau pesan untuk disampaikan. Nah, kalau tidak bawa apa-apa ya wes tidur aja di rumah. Tidak usah ngaku jadi utusan. Kemudian firman Tuhan menyatakan betapa indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Ini artinya saudara, secara roh kita itu sedang ditunggu-tunggu atau dinantikan jiwa-jiwa yang rindu dan mereka yang belum memiliki kabar baik. Nah, sekarang kita tanya ke diri kita lagi sendiri. Apakah saya senantiasa membawa kabar baik di dalam diri saya supaya orang lain bisa mendengarnya? Kalau belum, bagaimana saya dapat membawa kabar baik dalam hidup saya? Supaya sewaktu-waktu orang bisa mendengar kesaksian itu. Saudara, bawa kabar baik itu maksudnya bukan secara literal bawa Alkitab kemana-mana ya. Tapi meskipun sekarang secara literal Alkitab ada di HP kita dan kita selalu bawa Alkitab kemana-mana, tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya itu dibawa di dalam batin kita, bukan di luar batin kita. Dan betul-betul kabar baik itu meresap di dalam diri kita dan siap sedia kita beritakan. Artinya memang kabar baik itu pertama sudah dititipkan Tuhan Yesus kepada kita, dan yang kedua sudah kita persiapkan untuk bisa disampaikan kepada orang yang Tuhan suruh kita beritakan. Itu namanya membawa kabar baik. Dipersiapkan itu artinya ya dipersiapkan, diingat, disampaikan dengan jelas. Saudara, seorang utusan pesan pada zaman dulu, mereka itu disuruh menghafal pesan. Misalnya, Raja Daud mengirim utusan kepada iparnya Isy-Boshet. Isi pesannya, berikanlah istriku Mikal itu kembali padaku. Itu ada di 2 Samuel 3 ya. Ya. Nah, pesan Daud itu tidak bakal ditulis, tapi dihafalkan. Karena utusan itu adalah orang kepercayaan Daud. Dan pesan penting itu jauh lebih aman dan terinskripsi, ya istilah zaman sekarang, di dalam ingatan si pembawa pesan itu. Dan bagi Isy-Boshet, ketika dia dengar pesan itu disampaikan oleh utusan itu, dia benar-benar menuruti dan melaksanakan isi pesan itu. Jadi bukan pembawa pesannya yang berkuasa, tetapi isi pesan itu yang dahsyat dan penuh kuasa. Sehingga membuat pendengar pesan itu bergetar dan segera menyambut dan melakukan pesan itu. Kalau dari contoh tadi, Isy-Boshet, anaknya Saul, iparnya Daud, langsung mengambil dan mengembalikan Mikal kepada Daud. Mikal itu istrinya Daud ya. Saudara, kalau kita renungkan lebih dalam lagi, kejadian Mikal, Daud, dan Isy-Boshet ini Tuhan izinkan terjadi dan dicatat itu karena ada makna yang sangat penting di dalamnya. Mikal adalah istri Raja Daud yang berkhianat. Dia berzinah ya, dan ini gambaran dari umat manusia yang sejatinya di antara mereka adalah mempelai Kristus. Mikal yang berkhianat itu ada di dalam kuasa Isy-Boshet. Nah, Isy-Boshet ini gambaran dari iblis yang menguasai dunia. Nah, ketika sang Raja Daud yang adalah gambaran dari Kristus itu telah memenangkan peperangan dan menaklukkan musuh di bawah kakinya, Raja Daud memerintahkan utusan kepada Isy-Boshet, sang penguasa lalim yang telah dikalahkan itu, untuk mengembalikan mempelainya, Mikal. Apa yang terjadi? Setelah utusan yang disuruh itu bicara, menyampaikan pesan raja itu, orang biasa yang menyampaikan pesan raja, Isy-Boshet tidak berdaya. Dia gemetar dan cepat-cepat menyerahkan mempelai sang raja. Padahal yang menyampaikan pesan itu adalah orang biasa. Isy-Boshet tidak pernah takut, apalagi gentar terhadap utusan itu. Tetapi pesan yang dibawa utusan itu penuh kuasa. Perhatikan saudara.
Betapa besar kuasa dari pesan itu yang dapat mengembalikan Mikal kepada raja. Inilah panggilan kita di dalam Tuhan. Kita adalah pembawa pesan dan bukan kitanya yang luar biasa, tetapi pesan atau kabar baik itulah yang dahsyat dan berkuasa dan sanggup menyelamatkan orang yang mendengarkan. Itu Roma 1 ya, ayat 16. Kita ini orang biasa yang membawa pesan yang luar biasa. Ada kuasa yang selalu menyertai kita, ada Roh Kudus yang akan menolong mulut kita bicara, tetapi bagian kita adalah mempersiapkan diri. Begini saudara, ada contoh sederhana dan bisa kita lakukan. Saya berharap ini jadi berkat buat kita. Dulu pas saya dan rekan-rekan berangkat ke Salatiga untuk ngajar sekolah misi untuk memberitakan kabar baik, di sana kami juga terima berkat, yaitu bagaimana mengabarkan kabar baik dengan cara yang sederhana. Ada satu hamba Tuhan, kita panggil dia itu Gustop ya. Nah Pak Gustop ini cerita, ada rekannya namanya Pak Elias. Ini saya pakai ilustrasi. Pak Elias ini selalu membawa dan mengabarkan kabar baik dengan cara yang sederhana, unik. Misalnya kayak gini, kalau dia pas ke rumah sakit atau dia ketemu orang sakit, Pak Elias ini selalu tanya ke orang itu, misalnya gini, ya ini orangnya, Pak sakit apa? Saya sakit jantung Pak misalnya. Oh sudah lama? Ya sudah Pak, sudah berobat berkali-kali. Sudah sembuh Pak? Ya belum lah, kalau sudah sembuh ngapain saya balik ke sini? Nah kalau tidak sembuh ngapain balik sini Pak, kata Pak Elias. Ya namanya juga usaha Pak, kalau sembuh syukur, kalau belum ya usaha terus sampai sembuh. Oh kalau gitu Bapak ingin sembuh ya? Ya jelas lah Pak. Gini Pak, saya mau tanya, Bapak ini ke dokter ini Bapak pasti sembuh atau enggak? Ya belum tentulah Pak, wong sekarang aja masih balik lagi. Nah kalau sama saya sama Pak, bisa sembuh, bisa juga enggak sembuh. Saya tanya lagi Pak, Bapak ke dokter ini bayar enggak? Ya bayar lah Pak, mana ada ke dokter enggak bayar. Nah kalau sama saya enggak usah bayar Pak, serupiah pun enggak usah. Saya nanya lagi Pak, kalau Bapak berobat di sini dikasih syarat enggak? Suruh ini, suruh itu. Jelas Pak, suruh ini, suruh itu, beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Sama Pak, kalau sama saya ada syaratnya, tapi bedanya enggak usah bayar sepeser pun. Wah apa tuh Pak? Syaratnya kalau masuk akal saya lakoni. Syaratnya kalau Bapak sembuh, Bapak harus berusaha mengenal orang yang menyembuhkan Bapak. Mau? Kemudian Pak Elias mendoakan orang itu. Saudara, saya mau tanya, kira-kira Tuhan berkarya enggak melalui kabar baik yang sederhana kayak gitu? Dari kesaksian yang saya dengar, ada satu kampung yang menjadi percaya karena Tuhan membangkitkan orang mati di sana melalui kabar baik yang sederhana semacam itu. Dahsyat. Tuhan dahsyat. Berita kabar baik itu dahsyat dan sanggup menyelamatkan. Sekali lagi bukan pembawa pesan atau Pak Eliasnya yang dahsyat, tetapi si pemberi pesan itu adalah raja segala raja yang sangat berkuasa, melampaui apapun. Saudara, saya berdoa firman ini akan menggugah manusia rohani saudara untuk mempersiapkan diri melihat Tuhan berkarya melalui pemberitaan kabar baik dari mulut kita. Tuhan Yesus segera datang, dan sebelum dia datang dia berpesan, lihat sekelilingmu, ladang-ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Penuai sudah menerima upahnya dan mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur, penuai sama-sama bersukacita. Ve alaihim shalom besem Adonai Elohinu Yeshua Hamashiach. Damai sejahtera dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Allahmu. Amin.